Sang Sabda Menyapa. Renungan Harian Jumat 10 Maret 2023 disusun dan dibawakan oleh Frater Rizal Bedu. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, sebelum memulai renungan kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Renungan kita pada hari ini berjudul Menerima Kritik sebagai Wujud Kerendahan Hati. Sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, bacaan Injil yang kita renungkan pada hari ini secara jelas menggambarkan bagaimana imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menaruh dendam yang begitu besar kepada Yesus karena perumpamaan yang ia sampaikan. Dalam pengajarannya itu, Yesus jelas-jelas mengkritik kehidupan mereka yang menolak kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Hal ini bisa kita temukan dalam ayat 46 yang berbunyi, "Dan mereka berusaha untuk membunuh dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, sebab orang banyak itu menganggap dia nabi." Kutipan ayat di atas secara jelas menunjukkan bagaimana para pemimpin agama Yahudi begitu sulit untuk menerima kritik yang ditujukan kepada mereka, sekalipun itu penting untuk mereka perhatikan sebagai public figure bagi bangsa Yahudi. Sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, ada dua jenis kritikan yang umumnya kita temukan dalam kehidupan harian kita. Pertama, kritik yang sifatnya membangun, dan yang kedua ialah kritik yang bermaksud untuk menjatuhkan orang lain. Dalam konteks bacaan yang kita renungkan hari ini, kritik yang disampaikan Yesus dalam perumpamannya merupakan jenis kritik yang membangun, agar dengan itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mau menyadari kesalahan mereka yang menolak kehadiran Allah dalam diri para nabi dan Kristus sendiri yang diutus Allah ke tengah-tengah mereka. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pertanyaan reflektif untuk kita semua. Mengapa orang-orang Farisi menaruh dendam yang begitu besar kepada Yesus, jikalau apa yang Yesus sampaikan dalam perumpamannya penting untuk menjadi bahan evaluasi bagi mereka sebagai pemimpin agama Yahudi? Mengapa hal itu bisa terjadi? Ada beberapa faktor yang menyebabkan orang-orang Farisi dan imam-imam kepala begitu sulit untuk menerima kritikan yang disampaikan Yesus. Pertama, karena status sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memiliki status sosial yang tinggi dalam masyarakat Yahudi, sehingga sulit bagi mereka untuk menerima kritikan Yesus, sebab bagi mereka Yesus adalah orang biasa yang status sosialnya jauh di bawah mereka. Dan yang kedua, karena anggapan bahwa hidup mereka jauh lebih baik, sehingga tidak perlu menerima kritikan dari Yesus. Sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan yang kita renungkan hari ini mengajak kita semua agar kita mau mengevaluasi diri dan terbuka untuk menerima setiap kritikan yang ditujukan kepada kita. Entah itu kritik yang membangun atau malah menjatuhkan kita. Kita perlu menerima semuanya itu dengan hati yang terbuka. Toh tidak ada gunanya jika kita membalas kritikan itu dengan hal-hal yang pada akhirnya hanya semakin menjauhkan kita dari Tuhan. Oleh karena itu, di akhir renungan ini saya hendak mengajak kita semua, hendaklah kita senantiasa menanamkan dalam diri kita sikap rendah hati yang mau terbuka untuk menerima segala kritikan yang ditujukan kepada kita. Sebab hanya mereka yang rendah hatilah yang mau terbuka untuk menerima segala kritikan yang ditujukan kepada mereka. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan